Pilpres curang, cawe-cawe, capres produk gagal reformasi, cawapres hasil konstitusi haram, bapak cawe-cawe, elektabilitas 2,7, wassalam. Tapi yang nomor 2 ada di dalam kekuasaan. Apa itu kekuasaannya? Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Ya, Wakil Presiden Pak Gibran, Mas Gibran adalah anak dari presiden yang sampai saat ini, sampai bulan 10 nanti sampai serah terima sama Pak Wali Kota. Ya, sampai bulan 10 nanti Pak Wali Kota, Pak Wali Kota. Ya, masih Wali Kota, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya Bapak Ibu, Pak Andi, Pak Suryanta mengarahkan PGRI ke politik. Benar, kita arahkan politik. Tapi tidak, kita di dalam politik itu kita bukan mencalek Bapak Ibu. Tapi selagi politik bisa menguntungkan. Iya, menguntungkan kepentingan kita, kenapa tidak? Dan saya katakan tadi, ada nggak dalil dosa? Kalau dalil dosa kita mundur. Itu aja, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itulah komitmen yang harus kita pegang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ya, itu yang paling penting. Makanya kami harapkan Bapak Ibu terlepas apapun Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua cabang ini hadir hampir 80% dari cabang, ya. 80% dari cabang yang hadirkan 7 orang yang memang betul-betul steril, dalam arti steril, ya, punya komitmen tegak lurus sama kita, ya. Bapak Ibu, kita gini ya, dinas pendidikan itu Baik. dalam satu keluarga, ya Bapak ya, harus kita pahami. Apa yang harus kita pahami? Kita sampaikan tadi, calon presiden itu nomor 2 Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran itu nomor 2. Bapak Wali Kota kita itu Bapak Wiabik Nasution, Mas Gibran itu adalah kakak iparnya, abang kandung istrinya. Hula-hula. Ya. Kadis Pendidikan Kota Medan itu adik kandung dari Wali Kota Medan, Bapak Ibu. Itulah Bapak. Mamanya. Ya. Dari mamanya. Ya. Ya. Jadi ini ada hubungan keluarga yang sangat erat, ya. Dan ada. Jadi 2019 pertengahan itu saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyerahkan, Mas, usulan saya kepada Menteri Pertahanan, usulan alutsista yang diperlukan sekali oleh Angkatan Darat. Saya yakin Kepala Staf Angkatan Udara begitu, Kasal juga begitu. Nah, dihimpunlah oleh Menhan, Kementerian Pertahanan. Pak, ada nggak Pak? Maksudnya kesan Pak Andika kepada Pak Prabowo? Ya itu tadi, beliau kalau pikiran untuk memajukan itu, waduh, bagus sekali. Nggak perlu dipertanyakan lagi lah, karena memang itu yang ada di dalam benak beliau. Gimana satuan lebih maju, nah, itu. Dan bahkan beliau sering mengerahkan sumber daya yang bahkan beliau cari sendiri. Semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan beliau Menhan, apapun permintaan saya kepada beliau, alutsista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alutsista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alutsista itu kita sendiri yang mengusulkan, jadi Kepala Staf Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Iya. Jadi keinginan kita sebenarnya. Jadi beliau itu hanya melanjutkan saja, memesankan, dan terus harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan, termasuk rumah sakit di seluruh Kodam diperbaiki, babinsa, motor-motornya, termasuk kaporlap yang selama ini prajurit kekurangan, beliau dipenuhi, karena beliau tuh memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu, kalau boleh saya mengatakan, kalau dadanya dibelah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat, masih berkobar-kobar. Gibran adalah anak muda yang pengecut dan tidak jujur. Kenapa? Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru
sedangkan Gibran adalah anak haram konstitusi, bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo, Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita. Nah, kenapa bentuk humor dan kelucuan? Kalau kami boleh mengutip misalnya, humor itu kan membangkitkan kegelian sehingga membuat kita tertawa karena kejenakaan yang diciptakan. Prabowo, kita tahu, kita baca sejarah, kita baca histori, Prabowo tersandung skandal penculikan beberapa aktivis yang sampai hari ini kita nggak tahu mana terang mana benar. Juga kalau kita mengutip pembicaraan B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga, Prabowo itu sempat tersangkut skandal upaya mau kudeta pada masa itu juga. Poin yang kedua, Gibran, betul kita akui Gibran adalah anak muda, representasi anak muda, tapi pada konteks anak muda yang seperti apa? Kenapa? Kita bilang, kalau Gibran bilang 3-4 tahun lalu dia bilang, saya mau jadi cawapres. Saya jujur mau jadi cawapres, bahkan capres sekalipun. Saya yakin teman-teman yang berdiri hari ini di sini akan dukung paling depan bahwa Gibran adalah representasi anak muda. Tetapi jalur-jalur yang ditempuh oleh Gibran dan kronik-kroniknya adalah jalur-jalur yang non-prosedural dan inkonstitusional, mencederai reformasi kita. Bansos dipolitisasi. Warga di Jakarta dipaksa tekan kontrak untuk memilih Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024 demi mendapatkan bansos dari istana. Permainan licik Jokowi untuk memenangkan Prabowo Gibran sudah sangat keterlaluan, sampai hak rakyat pun ikut dipolitisasi. Warga Jakarta diminta untuk mengisi form yang berisi nama kakak, nomor NIK, nomor HP, anggota DPT kakak, TPS, dan alamat tempat tinggal mereka. Alih-alih untuk memenuhi persyaratan penerimaan bansos, data ini dimanfaatkan untuk memastikan suara Prabowo Gibran menjelang Pilpres tahun 2024. Bahkan tertulis jelas dalam form tersebut, pernyataan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Bersama ini saya dan anggota keluarga yang terdaftar di DPT, siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres tahun 2024 nomor urut 2 sesuai yang tersebut di atas. Seperti inilah bunyi tulisan form tersebut. Bansos menjadi cara baru Jokowi untuk menjaring suara rakyat. Penurunan elektabilitas Prabowo Gibran membuat Jokowi menjadikan bansos sebagai cara baru mengambil hati rakyat. Bagaimana menurut kalian? Pantaskan hak rakyat dipolitisasi? Gibran main sepak bola udah mendekati gawang, lantas dia tendang gitu, melenceng ke kiri gawang, pamannya lihat gawangnya dipindahkan ke kiri sehingga gol. Itu kan udah ekstraktif sekali. Itu yang biadab, memberi makan seluruh anak sekolah, makan gratis, susu gratis. Itu kan otak yang sentralistik. Bernegara nggak boleh setolol itu. Bakal gagal Indonesia. Bukti bahwa semakin banyak kartu itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi gagal untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Pak Jokowi jangan berbohong ke rakyat lagi. Udah berulang kali Pak Jokowi itu menyesatkan rakyat karena seolah-olah cuannya 530 triliun. Kita dapat cuan, itu cuma 5% aja yang kita nikmati, sisanya China. Kalau ini diteruskan di strategi yang sekarang, ada yang berkomitmen akan melanjutkan, cilaka kita. Kegagalan diwariskan adalah suatu bencana. Katanya ada yang memaksulkan segera biar nggak ikut cawe-cawe terus. Wassalam.